Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abri Samtani. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya kalian. Oke, sore hari ini Bu Putri pengen nih ngasih video ke kamu ya tentang lanjutan dari part 1 kemarin. Oh ya, yang belum subscribe channel ini tolong segera di subscribe. Kemudian jika ada kekurangannya bisa komen di kolom komen ya. Kalau kamu menyukai video ini dan bermanfaat bisa like dan subscribe. Oke, lanjut ke part 2 ya. Jadi kemarin yang sudah menyimak part 1 terima kasih. Semoga kalian bisa sukses ya pas besok tanggal 30 November karena situasi pandemi yang seperti sekarang ini memungkinkan kita untuk bisa belajar meskipun harus secara online ya. Sekarang kita melanjutkan ke soal selanjutnya, masih dalam pokok bahasan vektor. Kita melanjutkan ke soal nomor 12 ya. Saya bacakan soal nomor 12. Besar sudut yang dibentuk oleh vektor A sama dengan 4i min 5j plus k dan vektor B 6i plus 4j min 4k adalah. Nah, masih tentang vektor ya. Kalau ini menunjukkan besar sudut. Jadi kalau saya itu punya gambar ya, ini vektor A, ini vektor B. Nah, vektor A dan vektor B itu membentuk suatu sudut, namanya sudut theta. Nah, yang ditanyakan adalah sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Berarti kalian harus mengingat rumus ini. Cos theta sama dengan ya vektor A kali vektor B. Kalau di sini vektornya A dan B, berarti di sini vektor A dan vektor B. Dibagi dengan besar vektor A kali besar vektor B. Ya. Nah, sekarang besar vektor A kamu bisa lihat di sini soalnya 4i min 5j plus k, berarti kita ambil koefisiennya ya harus urut ijk. Berarti 4 min 5 dan 1 dikali vektor B itu ijk ya, sama semua berarti 6, 4 dan min 4. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke besar vektor A dan vektor B. Cara mencari besarnya, kalian harus mengingat kembali ya, menggunakan akar. Nah, dilihat di sini vektor A kan di sini 4 min 5, 1. Berarti kita tuliskan 4 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah 1. Berarti akar dari 16 ditambah 25 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 16 ditambah 26. Berapa yo? 16 ditambah 26. Berarti 12 nyimpen 1, 42. Oke, kita tuliskan di sini akar 42. Kemudian mencari besar vektor B. Besar vektor B berarti menggunakan vektor B. Dilihat vektor B di sini 6, 4 dan min 4. Berarti 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Hasilnya 36 tambah 16 ditambah 16. 16 ditambah 16 32 ditambah 36. Berarti hasilnya berapa? 68. Ya, akar 68. Nah, seperti ini. Nah, ini masih cos theta ya. Berarti caranya gimana? Ini kita tinggal mengalihkan aja. 4 kali 6 24 ya, ditambah min 5 kali 4 itu min 20 ditambah 1 kali min 4 min 4 per akar 42 kali 68. Nah, sekarang kita hitung di sini 24 plus ketemu min jadi min ya. Jadi min berarti 24 dikurangi 20. Hasilnya adalah 4. 4 plus ketemu min lagi. Berarti kan tadi hasilnya 4 dikurangi 4.
Berapa hasilnya? 0. Nah, yang bawah tidak usah dikalikan karena pembilangnya sudah 0. Kalau pembilangnya sudah 0, kamu nggak usah repot-repot mengalikan ini ya. Ditulis aja. Oh, pasti hasilnya 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Berarti cos theta sama dengan 0. Diingat-ingat, kalau cos sudut istimewa hasilnya 0 itu pasti 90 derajat. Gitu ya teman-teman, berarti jawabannya adalah A. Oke, bisa langsung disilang di sini A ya. Oke, sekarang selanjutnya ke nomor 13. Nah, sekarang materinya berganti menjadi persamaan kuadrat ya, karena vektor sudah selesai ya, sehingga kita masuk ke materi persamaan kuadrat. Nah, sekarang nomor 13, coba disimak semuanya fotokopian dari kalian ya. Oke, nomor 13, akar-akar dari persamaan kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 12x plus 20. Oke, ada beberapa cara ya. Oke, ada beberapa cara. Nah, cara pertama menggunakan rumus. Cara kedua, jika kamu tidak hafal rumus, maka kamu bisa menggunakan cara cepat, yaitu coba-coba jawaban. Nah, sekarang kamu tinggal pilih yang mana, bisa menggunakan cara 1, bisa menggunakan cara 2. Oke, bagaimana dengan menggunakan cara 1 ya? Cara 1 rumus ya. Oke, kita tulis. Yang namanya akar ya, ini kita tulis dulu soalnya fx sama dengan x kuadrat min 12x plus 20. Yang namanya akar itu adalah bukan akar pohon ya, akar itu adalah suatu basic dari suatu persamaan, yaitu x. Yang namanya akar berarti ada x1 dan ada x2. Mengapa ada 2? Karena di sini adalah persamaan kuadrat. Kalau di sini pangkatnya 3, berarti akarnya ada 3, x1, x2, dan x3. Nah, dengan menggunakan rumus, kita lihat ya, kita lihat koefisien variabel x. Di sini adalah min 12 ya. Artinya apa? Nah, kalian cari dua buah bilangan. Bilangan 1 dan bilangan 2 atau x1 dan x2. Jika dijumlahkan hasilnya adalah min 12. Paham? Jika dikalikan ya, bilangan itu sama ya. Jika dikalikan hasilnya adalah 20. Yang belakang sendiri. Nah, bilangan berapakah itu? Jika dijumlahkan hasilnya min 12, jika dikalikan hasilnya 20. Kok saya pusing ya Bu, kalau seperti ini saya tuh nggak bisa. Kamu jangan bilang nggak bisa. Itu ada caranya, kita menggunakan pohon faktor ya. Caranya antara 12 sama 20 kan banyak 20 ya. Yang diambil ininya aja, 12 sama 20 kan banyak 20, berarti kita faktorkan 20 menggunakan pohon faktor seperti ini ya. Nah, berarti kita dari pohon faktor ini bisa menggunakan apa itu namanya, bisa menggunakan faktor-faktornya untuk mengisi ini ya. Oke, jadi kalau misalnya ya di sini 2, 25. Berarti kalau misalnya dikalikan ya, kita ambil 2, 2, kemudian 5. Nah, 2 sama 2. 2 kali 2 kan 4. Dikali 5. 4 dikali 5. Benar ya, 20. Hasilnya betul, 4 kali 5 sama dengan 20. Coba kita cek di sini ya. 4 ditambah 5. Apakah hasilnya 12?
Nah, salah bukan? 4 ditambah 5 harusnya 9. Berarti jangan pakai 225. Kita coret ya. Kita coret. Nah, sekarang kita kalau menggunakan 2, kemudian 2 dan 5. Nah, kita pakai 2 dipisah di sininya. Nah, berarti 2 kali 10. 2 kali 10 hasilnya betul ya. 2 kali 10 hasilnya 20. Kita masukkan di sini coba yang penjumlahan. 2 ditambah 10 hasilnya 2 ditambah 10 hasilnya 12. Padahal di sini min. Berarti kan tidak cocok. Nah, oleh karena itu hampir mirip jawabannya, tapi kok negatif. Oleh karena itu kita kasih tanda min dua-duanya. Sehingga kalau dicocokkan di sini min 2 dan min 10. Negatif 2 ditambah negatif 10 hasilnya negatif 12. Sama ya, betul. Terus yang satunya lagi harus sama, min 2 dan min 10. Min 2 dikalikan min 10 hasilnya positif 20. Oh, ternyata betul. Berarti di sini kita pasang negatif 2 dan negatif 10 sama dengan 0. Sehingga X1-nya sama dengan kebalikannya dari min 2, 2. Ya. Yang di sini kebalikannya dari min negatif 10, 10. Berarti jawabannya 2 dan 10. Kita coba cari di sini di soal. Ya. 2 dan 10 kita cari bersama-sama. Yang mana ya? Oh, ini 2 dan 10. Gitu. Nah, bagaimana kalau kalian tuh malas menghafalkan rumus? Oke, gampang banget. Kita pakai cara coba-coba jawaban. Ya. Oke, sekarang kita coba dari A. Dari A ya. X-nya sama dengan negatif 2. Dilihat di sini. X-nya sama dengan negatif 2. Kita masukkan ke sini ya. Oke, kita masukkan ke sini menjadi X kuadrat min 12X plus 20. Kalau X-nya negatif 2, kita ganti sebagai di sini. Min 2 kuadrat min 12 kali min 2 plus 20. Nah, berarti min 2 kuadrat 4. Ini min kali min positif 24 ditambah 20, berarti 28 ditambah 20 hasilnya 48. Oke, 48 bener nggak? Padahal di sini jawabannya harus 0 ya, jawabannya harus 0 ya. Jadi di sini persamaan kuadrat itu harus ada 0-nya ya. Di sini jawabannya kan harus 0, padahal di sini 48, berarti tidak cocok. Artinya jawaban A adalah salah. Gitu. Jawaban yang memuat X sama dengan min 2 pasti salah. Ini salah. Ini juga salah. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, berarti kita mencoba untuk yang X-nya sama dengan 2 dan 10. Kita coba di sini. Kita coba di sini. X kuadrat min 12X plus 20 sama dengan 0. Kita masukkan kalau X-nya 10 dulu ya. 10 kuadrat min 12 kali 10 ditambah 20. Kita coba ya. 100 min 120 ditambah 20. Berarti ini hasilnya negatif 20 ditambah 20. Min 20 tambah 20 hasilnya 0. Oh, betul. Berarti X1-nya apabila ada 10 atau X2-nya juga 10, pokoknya salah satu akarnya adalah 10, berarti pasti betul. Nah, berarti betul. Coba kita cek yang 2 ya. Berarti dari sini 2 kuadrat min 12 kali 2 ditambah 20. Berarti 4 min 24 ditambah 20. Berarti min 20 ditambah 20 hasilnya 0.
Oh, ternyata tepat sekali hasilnya 0. Berarti jawabannya adalah 10 dan 2. Seperti itu. Nah, kalian jika menggunakan cara seperti ini, kalian harus hafal operasi penjumlahan dan pengurangan. Dan itu harus dilakukan secara cepat. Kalau kalian tidak bisa operasi penjumlahan dan pengurangan secara cepat, berarti sama saja kalian tidak bisa menggunakan trik cepat. Seperti itu ya. Jadi kalau cara coba-coba itu kalian harus bisa mensubstitusikan nilai-nilai yang di sini ya, nilai pilihan ganda ini, nilai yang terdapat di pilihan ganda ini, kemudian kamu masukkan ke dalam fungsi. Hasilnya 0 atau tidak. Kalau hasilnya 0, pasti itu jawabannya. Dan dua-duanya harus sama dengan 0 jika dimasukkan ke suatu fungsinya. Seperti itu ya. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 14 ya. Soal nomor 14. Nah, kalau kalian sudah ketemu soal-soal yang seperti ini, pasti kalian tuh sebel banget ah. Kok bisa sih soal-soal seperti ini itu kok muncul lagi. Oke, jangan khawatir. Bu Putri mau ngasih trik cepat ya. Soal nomor 14. Nah, dilihat. Soal nomor 14 itu diketahui persamaan kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Oke. Kamu pertama kali keywordnya itu adalah bentuk grafiknya. Ya, kamu harus memahami kalau grafiknya seperti ini, ya persamaan kuadrat itu kan melengkung. Kalau terbuka ke atas, pasti nilai A-nya lebih dari 0. Ya. Kalau melengkung ke bawah, berarti A-nya kurang dari 0. Nah, A-nya itu yang mana atau A itu yang ini A. Nah, di sini nilai A-nya adalah, ya bukan berarti nilai A-nya 0, tapi di sini tidak ada makhluk halus yang tidak kelihatan, yaitu 1. Berarti A-nya adalah 1. Nah, 1 itu kan lebih dari 0. Berarti pasti grafiknya terbuka ke atas. Nah, kita coba pilihan jawabannya yang memenuhi grafik terbuka ke atas yang mana? A betul ya. Dari kriterianya betul. Yang C? Oke, salah ya. Ini salah. Kemudian yang E betul. Nah, sekarang kita menggunakan trik cepat saja. Trik cepatnya adalah karena alternatif pilihannya itu banyak, ada A, B, dan E, maka kita pakai menggunakan cara cepatnya. Ya, sekarang kita lihat di sini titiknya min 1, 3, min 1, 1, min 1, 4. Oh, kalau begitu, kalau di sini min 1, min 1, min 1, sama semua, berarti artinya min 1 pasti masuk ke dalam sini. Ya. Oke, ini persamaan kuadratnya sama dengan 0. Nah, kita tidak usah memasukkan min 1 ini ke dalam persamaan ini, kelamaan. Ya, kita cek saja yang 3, 1, sama 4. Oke, kita cek ya. Sekarang kita tulis dulu persamaannya x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kita cek, masukkan x-nya 3, seperti ini ya, x-nya 3. Nah, berarti ini menjadi 3 kuadrat min 2 kali 3 min 3 sama dengan 0. Kita tulis ya, kita hitung, berarti ini 9 min 6 min 3 sama dengan 0. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, berarti kan y-nya, kalau x-nya sama dengan 3, y-nya sama dengan 0. Apakah betul y-nya sama dengan 0? Dilihat di sini. Nah, adik-adik harus tahu bahwa kalau titiknya berada di sumbu X, itu pasti nilainya sama dengan 0. Nah, ini kan nilainya 3,0. Yang di sini juga min 1,0. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau x-nya di sini 3, berarti posisi yang x-nya 3. Y-nya yang 0. Nah, setelah kita cek, dimasukkan x-nya sama dengan 3, hasilnya 0.
Berarti di sini tepat, sesuai. 3 dan 0, dimasukkan 3 hasilnya 0. Oh, berarti grafik ini betul. Ya. Nah, sekarang kita cek yang ini. Saya kok masih penasaran. Coba titik yang satunya, Bu. Oke, kita cek titik yang satunya lagi. X-nya dimasukkan min 1. Ayo kita cek. Berarti min 1 kuadrat min 2 kali min 1 min 3 sama dengan 0. Min 1 kuadrat hasilnya 1. Min 2 kali min 1 plus 2. Min 3 sama dengan 0. Berarti 3 dikurangi 3, 0. Oh, ternyata Y-nya juga 0. Jika dimasukkan min 1 hasilnya 0. Sama nggak dengan yang ini? Sama ya? Oh, ternyata betul. Jawabannya adalah A. Oke, jawabannya adalah A. Ya, sangat mudah bukan? Oke, mudah sekali ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 15 ya. Nomor 15. Oke. Hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min 3x min 5 adalah, nah ini it's easy ya, easy banget. Yuk kita kerjakan nomor 15. Nomor 15 ya. Di sini diketahui fungsi kuadrat 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Nah, yang namanya akar-akar itu kan ada x1, ada x2. Nah, yang namanya hasil kali akar berarti x1 dikali x2. Gitu ya. Ini hasilnya berapa? Oke, pakai cara cepat. Cara cepatnya gimana, Bu? Nah, perhatikan. Untuk sebelum masuk ke cara cepat, berarti kamu harus mengetahui di sini nilai A-nya adalah koefisien variabel x kuadrat atau biasanya ditulis di depan sendiri. Berarti A-nya 2, B-nya itu yang di tengah sini, min 3, C-nya adalah min 5. Jadi kalau misalnya ada soal yang tidak penulisannya tidak urut, misalnya x kuadratnya di sini, x-nya di depan, itu kamu harus ingat bahwa A itu yang ada kuadratnya, koefisien yang ada kuadratnya, kemudian yang B itu koefisien variabel dari x, yang C itu adalah konstanta. Nah, ini mengulang materi SMP dan kelas 10 ya. Nah, sekarang kita mencari nilai X1 kali X2 atau hasil kali akar-akar. Ini akar-akar yuk dikalikan. Hasil kalinya berapa? Kita pakai rumus saja. Rumus cepatnya adalah C per A. Ya. C-nya di sini bisa kita lihat adalah min 5, A-nya adalah 2. Berarti hasilnya min 5 per 2. Selesai. Berarti jawabannya adalah C ya. Jawabannya C. Oke, mudah sekali ya adik-adik ya. Oke. Apa kalian sudah capek? Mau istirahat? Oke, mungkin kalian nonton video ini bisa sambil makan-makan dulu boleh, sambil minum boleh, tapi asal tidak boleh merokok ya. Karena itu bukan ciri dari seorang siswa ya. Oke, kita lanjut nomor 16. Nah, nomor 16 ini adalah soal cerita ya. Soal cerita itu kalau anak-anak atau adik-adik semua pasti males ya membaca soal cerita yang seperti itu. Nah, triknya membaca soal cerita itu adalah kita tulis apa itu? Kita tulis kata kunci atau keywordnya dari soal cerita. Jadi kalian jangan malas menulis keywordnya atau kata kuncinya. Oke, sekarang kita pecahkan bersama-sama ya. Selembar karton berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuat
membuang persegi seluas 3 kali 3 cm di masing-masing pojoknya. Berarti kita gambar dulu, kita harus gambar persegi panjang ya. Persegi panjang ini akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi di masing-masing pojoknya. Kata kuncinya ini, berarti ini dibuang, ini dibuang, ini juga dibuang, ini juga dibuang. Nah, persegi yang akan dipotong itu ukurannya 3 kali 3 sama semua ya. Ini 3, ini 3, ini 3, ini 3, sama semua ya, sama semua. Nah, kita lanjutkan. Apabila panjang alas kotak 2 cm lebih dari panjangnya, kita tulis panjang alas kotak adalah 2 cm lebih dari lebarnya, berarti 2 cm lebih dari lebarnya gitu. Dan volume kotak itu adalah, nah, volume kotak 105 cm kubik. Nah, kok di sini cuma diketahui panjang sama volume? Oh, berarti ya. Oke, berarti kalau setelah ini nanti dipotong, ini dipotong, ini dipotong, ini dipotong, kan nanti kalau kita telungkupkan menjadi sebuah kotak. Nah, volumenya segini. Berarti kalian harus hafal volume dari balok. Apa itu volume balok? Masih ingat? Oke, betul ya. Volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 105 cm kubik ya. Nah, sekarang berarti kita masukkan aja yang di sini. Panjangnya tadi 2 plus L ya kan, berarti kan menggunakan panjang setelah dikurangi dengan menggunakan panjang setelah dikurangi dari ini sisi persegi ini ya, sisi persegi ini. Jadi kalau misalnya di sini itu kalau dihitung luasnya, berarti luas perseginya di sini ada 9. Ini luas perseginya 9, ini luas perseginya juga 9, ini luas perseginya juga 9. Nah, oleh karena itu berarti kita harus mencari volume kotak setelah dikurangi dengan luasan 9 ini ya, setelah dikurangi luasan ini. Nah, ini adalah materi saat kalian itu SMP ya, yang terkait dengan volume kotak dan balok ya. Nah, kalian harus membuka lagi catatan mengenai materi SMP itu. Nah, apa saja unsur yang diperlukan ya untuk bisa menerjemahkan berapa panjang dan lebarnya dari kotak ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan berarti sudah sampai sini ya, sudah sampai sini, berarti panjangnya kita masukkan 2 tambah L-nya ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa panjang alas kotak itu 2 cm lebih dari lebarnya. Nah, lebih dari lebarnya, berarti ini kita tuliskan P-nya itu kita ambil dari sini, 2 ditambah L dikalikan L dikalikan T. T-nya itu yang mana? Oh, T-nya itu kalau di sini sudah dikurangi 3 setelah ini dipotong kan berarti kalau ditekuk gini tingginya adalah menjadi kotak kan 3 sama dengan 105. Nah, berarti ini tinggal dikalikan aja. Nah, ini kalau biar mudah gini ya,
2 tambah L dikali 3 sama dengan 105. L kali 2, 2L. L kali L kuadrat. Ya. Masih dikalikan 3. Berarti 3 kali 2L, 6L plus 3L kuadrat. Sama dengan 105. Nah, berarti di sini 3L kuadrat tambah 6L, ini pindah ruas, min 105 sama dengan 0. Nah, karena di sini 3L kuadrat plus 6L min 105, berarti kita sederhanakan dengan cara dibagi 3. Berarti 3 dibagi 3 1 ya, jadi L kuadrat. 6 dibagi 3 2L min 105 dibagi 3. Oke, kita cari 105 dibagi 3. Nah, hasilnya adalah 35. Nah, seperti itu. Nah, kita cari L-nya berapa. Ini merujuk pada persamaan kuadrat ya. Kita cari di sini. Ya, kalau dijumlahkan ya, berarti pakai pemfaktoran ya. Masih ingat ini L, ini L. Cari dua buah bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya 2. Kalau dijumlahkan hasilnya 2, kalau dikalikan hasilnya min 35. Oh, berarti 7 dan 5. Karena di sini 2, berarti plus 7 dikurangi min 5 ya. 7 ditambah min 5 kan hasilnya 2. 7 dikali min 5 hasilnya min 35. Oh, berarti L-nya adalah min 7 atau L-nya adalah 5, kebalikannya. Nah, kita cek yang di sini L-nya harus min 7 atau 5. Kalau L nggak boleh negatif ya, yang namanya panjang tidak boleh negatif, berarti ini tidak mungkin. Berarti pakai yang 5. L-nya yang 5. Kita cari di sini L-nya yang 5. Ini 5, ini 5, ini 5. Ini salah, ini salah. Nah, berarti kita harus ngecek panjangnya. Kalau L-nya 5, berarti panjangnya di sini 2 ditambah L. 2 tambah L. 2 ditambah ini lebarnya tadi 5. Berarti 7 cm. Berarti panjang 7, lebarnya 5. Panjang 7, lebarnya 5. Berarti jawabannya adalah A. Gitu ya, anak-anak. Gampang ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, nomor 17 ya. Nomor 17, persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru jika akar-akarnya X1 plus 3 dan X2 plus 3 dari persamaan kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat plus 2x plus 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara cepat atau bisa menggunakan rumus ya. Bisa menggunakan cara cepat atau bisa menggunakan rumus. Nah, sekarang nomor 17 kita bahas bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama nomor 17. Kita tulis fx-nya sama dengan 3x kuadrat plus 2x plus 5 sama dengan 0. Ya. Nah, rumusnya itu rumus cepat dari ini apabila kalian disuruh mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya ini X1 plus 3 dan X2 plus 3. Nah, ini kan kalau dari persamaan ini kan akar-akarnya X1 ditambah X2. Nah, kalian harus membuat persamaan kuadrat baru di mana di sini akar-akarnya itu dari akar-akar ini ditambahkan 3. Ini ditambahkan 3. Oke.
Nah, sekarang perhatikan. Ya, perhatikan dengan seksama. Kalau X plus 3 dan X1 plus 3 dan X2 plus 3. Nah, ini ada cara cepatnya ya. Cara cepatnya itu adalah, ini perlu kalian hafal, A kali X min N dikuadratkan ditambah B kali X min N plus C sama dengan 0. Nah, N-nya itu berapa? N-nya itu adalah ini adalah N, ini adalah N, ini adalah N. A-nya berapa? A-nya yang di sini. Ini A, ini B, ini C. Berarti A-nya kita tulis 3. X-nya tetap, N-nya 3 ya. Ditambah B, B-nya yang ini 2, X min 3, plus C-nya 5, sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita hitung ya. 3, X dikuadratkan, X kuadrat. X kali 3 kali 2, hasilnya 6X, min 6X. Min 3 dikuadratkan, min 3 dikuadratkan hasilnya plus 9. 2 kali X plus 2X, 2 kali min 3, min 6, ditambah 5 sama dengan 0. Berarti ini dikalikan begini ya. 3X kuadrat min 18X plus 27 plus 2X min 6 plus 5 sama dengan 0. Berarti persamaan kuadrat barunya 3X kuadrat, ini berarti min 18X plus 2, berarti min 16X. Nah, ini dikurangi, 27 kurangi 6, 21 ditambah 5, plus 26 sama dengan 0. Jadi deh, kita cari di sini. 3X kuadrat min 16X. Oh, hasilnya kita cocokkan ya. 3X kuadrat min 16X plus 26. Kuadrat min plus 26. Berarti jawabannya adalah E. Gitu ya. Gampang banget ya. Terus sekarang lanjut ke nomor 18 ya. 18 kita simak yuk, semua pada nyimak nomor 18. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3x1 dan 3x2 dari persamaan kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5. Oke, kita tulis dulu di sini. Ya, 2x kuadrat min 3x plus 5. Ini x1, ini x2. Sekarang persamaan kuadrat baru, di mana di sini x-nya adalah 3x1, 3 kali dari ini, dan 3 kali ini. Oke, ini ada cara cepatnya. Cara cepatnya menggunakan rumusnya berikut ya. A per n kuadrat x kuadrat plus b per n x plus c sama dengan 0. Nah, diingat-ingat, n-nya adalah ini adalah n, ini adalah n ya. Jadi n itu pasti sama nilainya dari ini. Nah, a-nya berarti kita tulis ini 2 per 3 kuadrat x kuadrat plus, karena di sini b-nya min 3, berarti di sini jadi min ya, min 3 per 3x plus c-nya 5 sama dengan 0. Nah, berarti di sini jadi 2 per 9 x kuadrat min, ini 3 dibagi 3 kan habis, tinggal 1, berarti min x plus 5 sama dengan 0. Karena di sini pecahan dan di sini tidak ada bilangan pecah, maka dikalikan penyebutnya 9. Berarti ini dikali 9. Ya, ini dicoret. 9 kali 9 dicoret, tinggal 2x kuadrat min
X kali 9, 9X. Ditambah 5 kali 9, 45. Nah, berarti ini adalah PK barunya. Kita cari yuk. 2X kuadrat min 9X plus 45 sama dengan 0. Oke, ketemu jawabannya A. Ya. Sekarang nomor 19. Nah, ini adalah masuk ke materi fungsi komposisi ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi komposisi. Kita bahas sampai nomor 20 dulu ya. Oke, sekarang nomor 19. Nomor 19. Ya. Diketahui soalnya fx sama dengan 3x min 5. Gx-nya 2x plus 1. Nah, FOGX adalah, nah apa itu FOG? Ini membacanya adalah komposisi. F bundaran G itu adalah F komposisi G atau fungsi fx dikomposisikan dengan fungsi gx. Nah, ini artinya komposisi ya. Jadi kalian bilangnya jangan fog gitu ya, tapi F komposisi gx. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya itu adalah kalau F-nya di depan, berarti kita tulis F di depan dalam kurung gx. Gitu ya, paham ya? Nah, sekarang gx-nya itu apa? Yang di soal ini 2x plus 1. Kita tulis 2x plus 1. Nah, berarti kita harus mencari nilai fungsi di mana fx, x-nya ini diganti dengan ini. X-nya ini diganti dengan ini. Berarti fungsi ini, X-nya disubstitusikan ini. Berarti 3 kali 2X plus 1 dikurangi 5. Ya, 3 kali 2, 6X plus 3 min 5. Berarti 6X min 2. Ya, berarti jawabannya adalah 6X min 2. Jawabannya adalah C. Gitu. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan nanti G komposisi F X? Nah, ini misalnya contoh soal ya. Berarti sama, ini G-nya kan di depan. Berarti G-nya tulis ini F X, F-nya di dalam. Nah, Fx-nya kamu tulis di sini berapa? 3x min 5, kamu tulis 3x min 5. Gitu. Berarti artinya fungsi G ini, Gx ya, X-nya ini diganti ini. Ya, paham? X-nya ini diganti ini. Sehingga nanti kalau masuk sini menjadi 2 kali 3x min 5 tambah 1. Sehingga 2 kali 3x, 6x ini min 10 plus 1. 6x min 9. Gitu ya, paham ya? Ini adalah fungsi komposisi F komposisi G, yang di sini G fungsi G komposisi F. Seperti itu ya. Oke, sekarang yang terakhir yuk. Nomor 20. Nomor 20. Kita bahas sampai nomor 20 aja ya. Nanti kalau terlalu banyak kalian bisa pusing ya. Oke, nomor 20. FOGX 3x min 1. Fx-nya x plus 1. Nah, kalau yang ini yang ditanyakan adalah fungsi gx. Nah, nggak usah bingung. Nah, kata kuncinya adalah ini. Kalau FOG tadi adalah F, di dalamnya adalah gx. Sama dengan 3x min 1. Oke, berarti artinya apa sih? Artinya bahwa kalau misalnya di sini fx, x-nya kan ini. Berarti kalau x-nya diganti ini, ya toh? Berarti kan x-nya ini kan menjadi ini. Ya. Berarti nanti kalau dimasukkan fgx-nya itu nanti jadi gx plus 1. Kalau di sini x, kalau di sini gx, ya di sini gx plus 1.
Nah, di sini hasilnya adalah 3x ya, 3x min 1, berarti di sini 3x min 1. Seperti itu. Nah, berarti kita mencari nilai gx. Ya. Kita mencari nilai gx. Ya, berarti di sini kalau gx berarti ini tinggal pindah ruas ke sini. Berarti 3x min 1 ini plus satunya pindah ke sini. Min 1. Nah, gx-nya 3x min 1 kali min 1 min 2. Berarti gx-nya ketemu 3x min 2. 3x min 2 kita cari di sini. 3x min 2 ada apa enggak ya? Oh, ada. Ya, gitu ya. Oke, adik-adik, gimana kalau ada pertanyaan silahkan bisa komen ya di bawah. Kalau misalnya channel ini bermanfaat, kalian bisa subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi yang kurang jelas, nanti bisa WA ke Bu Putri ya. Linknya ada di deskripsi, nomor HP sama Instagram, FB dan lain sebagainya. Kalian bisa DM di media sosialnya Bu Putri. Oke, sekian dari Bu Putri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin.